Adakah formasi CPNS dan P3K 2024 untuk posisi lulusan SMA atau SMK? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan di Usma Ulia channel yang masih sama membahas tentang beragam aplikasi dan informasi. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelumnya terima kasih disampaikan bagi teman-teman yang telah mengklik video ini dan pembahasan pada kali ini akan saya informasikan kiranya ada atau tidaknya untuk formasi CPNS dan juga P3K 2024 untuk posisi lulusan SMA atau SMK. Untuk mengetahui informasi yang dimaksud, pastikan teman-teman untuk simak video ini sampai selesai ya. Jangan di skip agar tidak gagal paham, juga pastinya tidak ada informasi yang terlewatkan. Baik, langsung saja masuk ke pembahasannya. Jadi sebagai informasi hingga saat ini, artinya saat video ini dibuat, pemerintah memang belum mengumumkan secara resmi mengenai rincian formasi CPNS dan juga P3K 2024 untuk posisi lulusan SMA atau SMK-nya. Namun jika berkaca pada seleksi CPNS dan juga P3K sebelum-sebelumnya, akhirnya di tahun-tahun sebelumnya, memang ada sejumlah instansi yang membuka formasi CPNS untuk lulusan SMK atau SMA di tahun-tahun sebelumnya ya. Sebagai contoh, untuk di tahun 2023, ada beberapa kementerian dan juga badan yang memang membuka CPNS untuk lulusan SMA atau sederajat ya. Dan sebagai informasi untuk di tahun 2023 untuk kementerian ataupun badan yang membuka CPNS untuk lulusan SMA atau sederajat, yang pertama adalah Badan Intelijen Negara atau BIN. Jadi pada tahun 2023 BIN membuka CPNS untuk lulusan SMA atau sederajat atau SMK sederajat ya, yaitu merinci jabatan tenaga teknis untuk lulusan D3, D4, S1, dan S2-nya. Dan untuk yang lulusan SMA sederajatnya, BIN membuka posisi sebagai asisten pengelola informasi tingkat pemula. Untuk yang selanjutnya, Kejaksaan Agung di tahun 2023 juga mengeluarkan pengumuman tentang rekrutmen CPNS 2023 untuk lulusan SMA sederajat ya. Dan terdiri untuk lulusan SMA atau SMA atau SMK sederajat. Untuk Kejaksaan Agung ini terdiri dari dua posisi, yaitu pengelolaan penanganan pengelolaan penanganan perkara dan juga penjaga tahanan. Untuk yang berikutnya di tahun 2023 juga sama, ada kementerian yang membuka lowongan CPNS untuk lulusan SMA atau sederajat, yaitu Kementerian Pertanian. Jadi untuk Kementerian Pertanian di tahun 2023 membuka lowongan CPNS untuk lulusan SMA atau SMK sederajat, yaitu sebagai paramedik karantina hewan dan pemeriksa karantina hewan. Dan kedua formasi paramedik karantina hewan dan juga pemeriksa karantina hewan ini ditargetkan untuk lulusan SMA ada kualifikasinya tersendiri ya atau khusus, yaitu SMA IPA atau SMK Pertanian atau SPP Pertanian atau SPMA Pertanian. Jadi dikhususkan untuk mereka-mereka yang lulusan SMA atau SMK-nya seperti yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya ada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun 2023 juga membuka lowongan untuk penerimaan CPNS bagi lulusan SMA SMK sederajat yang pada saat itu dilansir juga, artinya diinformasikan juga menurut akun Instagram resmi mereka ya di Biro Waikumham. Dan sebagai informasi, untuk formasi lulusan SMA sederajat yang disediakan di Kemenkumham di tahun 2023, yaitu sebagai penjaga tahanan atau sipir. Berikutnya ada Kementerian Perhubungan di tahun 2023 juga membuka untuk lowongan ya atau rekrutmen CPNS bagi lulusan SMK atau SMA sederajat ya.
Adapun formasi atau posisi yang dibutuhkan untuk SMA ini, artinya untuk lulusan SMA atau SMK sederajat ini, yaitu sebagai pengawas keselamatan pelayaran di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Untuk yang berikutnya di tahun 2023 juga membuka lowongan CPNS bagi lulusan SMA SMK sederajat yaitu Kementerian Lingkungan Hidup. Kementerian Lingkungan Hidup sebagai informasi di tahun sebelumnya membuka lowongan untuk lulusan SMA sederajat untuk mengisi jabatan sebagai polisi hutan untuk bidang kehutanan atau pertanian. Jadi untuk tahun 2024 ini belum ada informasi pastinya apakah akan membuka lowongan CPNS. Adakah lowongan CPNS bagi lulusan SMA atau SMK sederajat? Mohon maaf belum ada informasi lebih pastinya ya atau lanjutnya. Tetapi kalau mengaca pada tahun-tahun sebelumnya ada memang beberapa kementerian yang membuka formasi atau lowongan CPNS dan juga P3K untuk mereka yang lulusan SMA atau SMK sederajat. Jadi, tidak menutup kemungkinan di tahun 2024 instansi ataupun kementerian-kementerian tersebut atau bahkan ada kementerian lain yang juga akan membuka lowongan atau rekrutmen bagi CPNS dan juga P3K bagi mereka yang lulusan SMA atau SMK sederajat. Dan sebagai informasi adapun ketentuan umum pelamar yang dapat mendaftar pada seleksi CPNS 2024 yaitu yang pertama, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara 2 tahun atau lebih. Yang kedua, tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri atau dengan tidak hormat sebagai PNS atau prajurit TNI atau kepolisian negara RI. Yang ketiga, tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Yang keempat, tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit TNI, atau anggota kepolisian negara Indonesia. Yang selanjutnya, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Selanjutnya, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan. Yang ketujuh, sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Dan yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI atau negara lain yang ditentukan oleh instansi pemerintah. Ya, demikian yang dapat disampaikan untuk pembahasan kali ini. Ada dan tidaknya formasi untuk lulusan SMA atau SMK sederajat di CPNS 2024 dan juga ketentuan umum pelamar yang dapat mendaftar pada seleksi CPNS 2024. Semoga informasi ini bermanfaat dan apabila ada pertanyaan atau ada masukan bisa tulis saja di kolom komentar untuk kita sekedar sharing bersama. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.